Makanya begitu. Apalagi goblok bukan goblok. Aplikasi goblok. Nah, kita lihat ya, ini ada muslim lagi nih teman-teman. Sebentar ya Pak Rene ya, ini kita bangkunya terbatas. Kita kasih yang muslim dulu. Oke, Ecuk sudah mau mengikut Tuhan Yesus, mau menerima kebenaran. Sekarang lu Agil, lu kapan bertobat Gil? Udah lama berdiskusi sama kita masih aja sembah-sembah batu lu Gil. Kapan Agil mau bertobat Tito? Jawab. Nama Mbak? Lu udah lama berdiskusi sama kita, ngapain masih nyembah batu? Kapan lu mau bertobat dan dibaptis? Aduh Pak Saipudin, turun sebentar ya, Bapak terkena pelanggaran nih. Kenapa lagi di pelanggaran? Karena itu. Kata teman-teman, kuatkan layar, karena Abi tadi menunjukkan identitasnya makanya kena report. Oh iya, nunjukin ID tadi ya. Iya, nggak boleh nunjukin ID tadi ya. Bang Brek boleh tanya Bang Brek? Ya, dipanggil itu anggota juga nih. Ya, silakan. Kenapa Bang Brek? Ke Bang Brek ya. Pindah agama Bang Brek? Bukan agama saya yang pindah, tapi keyakinan saya, kepercayaan saya. Agama itu sejak kapan agama pindah? Oke. Berarti Bang Brek cari Tuhan dan keselamatan gitu ya? Iyalah. Apa yang harus saya cari dalam Islam? Orang Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Yang dicari bukan agama, GDI, kerajaan Allah dan kebenaran. Iya. Nggak ada Tuhan kami tidak pernah mengajarkan kami carilah dahulu agamamu, baru semuanya ditambahkan. Tidak ada seperti itu. Kalau gitu, ini sih Bang Brek, mengenai keyakinan. Apa sih yang bisa meyakinkan Bang Brek mengenai Tuhan gitu? Aku percaya juru selamat itu yaitu Yesus Kristus. Lalu kenapa Anda mengatakan apa sih ngapain lagi? Iman saya itu kepada Kristus. Saya udah menemukan jalan, saya udah menemukan kebenaran, saya udah menemukan hidup sejati, hidup yang kekal yang dijanjikan kepada kami orang Kristen, bahwa ketika di mana Yesus berada, di situlah kami ada. Oke. Muhammad tidak pernah menjanjikan kata-kata seperti itu sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan. Tidak pernah Muhammad, bahkan Allah pun tidak pernah. Bahkan Allah pun mengatakan insya Allah. Muhammad mengatakan insya Allah dengan ridho Allah. Bagaimana mungkin saya mempercayai sesuatu hal yang tidak pasti, yang saya dikasih harapan yang berambang-ambang. Sementara di Al-Fatihah, setiap hari kita melantunkan ayat-ayat Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Betul. Kayak gitu. Kenapa kita harus mencari jalan yang lurus? Sementara Yesus menjawab, sebelum Islam lahir pun Yesus sudah menjawab, akulah jalannya yang benar itu. Bukan cuma jalan, kalau lurus itu belum tentu benar bro. Kalau kamu lurus, mentok ke pentong kepalamu. Tapi kalau benar, mau pelong-pelong dia, mau pelong-pelong, mau bengkok-bengkok, yang penting jalan itu benar sampai tujuannya, itu tujuannya hidup kekal. Jadi gini nih Bang Brek, bagaimana Abang bisa yakin sebuah kitab dan isinya bisa menjelaskan tentang Tuhan sampai karena di dalamnya. Kenapa saya yakin bahwa Alkitab itu adalah firman yang benar atau wahyu dari Tuhan yang benar? Karena di dalamnya tidak ada perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh para nabi atau ajaran-ajaran yang tidak senonoh gitu loh. Tidak ada. Semuanya firman tentang kasih, semuanya firman tentang keselamatan. Coba kalau di Al-Quran,
Kalau saya mengatakan nanti saya dibilang menghujat. Digeruduk nanti. Iya. Saya jawab Pak GDI. Saya jawab. Ya. Saya bertobatnya lebih lama dibanding Pak Brik. Saya dulu tidak mengerti kenapa kalau Tuhan itu baik, ada kejahatan di dalam dunia ini. Ya. Ada berbagai macam hal yang buruk, kita kena sakit penyakit, bayar kontrakan susah, makan juga ngos-ngosan, hidup mepet pas-pasan, ada kematian di dalam keluarga saya. Setiap kali orang berkata, Sof, Tuhan itu baik. Saya bilang, kalau Tuhan baik, kenapa orang selalu membuli saya? Kenapa ada keluarga saya miskin? Kenapa ada keluarga saya kena sakit penyakit? Kenapa ayah saya meninggal? Saya dulu nggak mengerti itu. Lalu, semua agama itu mengajarkan, Pak, bahwa penghukuman atau penghakiman Allah itu nanti di akhir zaman, betul? Betul nggak? Dan bahwa kita bisa nanti kalau dengan amal baik dan perbuatan, insya Allah, ya kan? Ditimbang-timbang nanti perbuatan amalku lebih banyak, aku bisa melewati jembatan. Itu masih melewati lagi tuh jembatan. Nanti aku akan ke jannah, setelah aku dikeluarkan dari neraka. Itu agamawi, Pak. Itu roh agamawi. Ketika saya membaca kitab Taurat Musa, saya menjadi paham. Di dalam kitab Taurat Musa, Tuhan menciptakan saya, Anda dan saya. Itu bukan untuk miskin, nggak bisa makan, kena berbagai macam penyakit, terkena kutuk, susah payah mencari rezeki, lalu setelah mati masuk neraka. Itu bukan rencana Tuhan untuk Anda dan saya. Rencana Tuhan untuk Anda dan saya adalah hidup yang kekal bersama dengan Dia. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Tuhan nggak ciptain kita itu untuk kena kanker, kena tumor, kena COVID, lalu mati, nggak bisa bayar kos-kosan. Tapi orang Kristen juga ada yang kena kanker kan? Iya, sebentar. Itu bukan rencana Allah sejak semula. Lalu saya membaca di dalam kitab Taurat Musa, makanya saya bilang, Bapak baca dulu kitab Taurat Musa, baru Bapak nanti tahu kenapa Tuhan Yesus harus mati bagi kamu dan saya. Ya, manusia pertama itu jatuh di dalam dosa. Dan oleh kejatuhannya, oleh karena pemberontakannya terhadap firman Tuhan, maka dosa itu masuk dalam dunia dan kematian menjalar kita semua. Anda dan saya itu bukan pindah agama, Pak. Anda dan saya itu berada di bawah satu kerajaan yang Alkitab mengatakan kerajaan kegelapan atau kerajaan kematian. Yesus datang nggak pernah bawa agama Kristen, Pak. Tuhan nggak pernah ciptain agama di dalam Alkitab saya. Tuhan itu menciptakan kerajaan surga dan kerajaan kita di bumi ini. Dan kehendaknya adalah supaya kerajaannya datang dan kehendaknya jadi di bumi ini. Itu kehendak Dia, will-nya Dia. Maka kutuk dan dosa dan penghakiman ini bukan nanti di akhir zaman. Alkitab tidak pernah mengatakan begitu. Tapi kutuk dosa dan kematian, penghakiman Allah, itu bukan nanti, tetapi sudah dijatuhkan oleh Tuhan di dalam taman di Eden. Bersamaan dengan jatuhnya Adam manusia pertama, maka dikatakan ada kutuk masuk dalam dunia. Anda dan saya ketika lahir, itu sudah lahir di dalam satu dunia yang terkena dampak daripada dosa yang dilakukan Adam ini. Sudah ada kejahatan di dalamnya. Sudah ada rupa-rupa kebejatan di dalamnya. Sudah ada dosa di dalamnya. Sudah ada kematian di dalamnya. Oleh karena Adam lah, maka bumi yang Anda tinggali dan saya tinggali ini terkena kutuk dosa dan kematian, Pak. Kalau saya tanya kepada Anda seorang muslim, kenapa manusia mati? Semua yang bernapas harus mati, Bu Shofi. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Takdir Allah, Bu Shofi, bahwa kita harus mati. Enggak. Alkitab ternyata mengatakan bahwa kita tidak ditakdirkan Tuhan untuk mati. Itu kabar buruk, Pak. Tapi lu bakal mati kan? Sebentar, ikuti dulu narasinya kitab Taurat Musa ini. Ya. Ketika Tuhan menciptakan Anda dan saya, Tuhan menciptakan Anda dan saya itu tidak untuk mati, Pak. Bukan itu rencana Tuhan untuk Anda dan saya. Itu kabar buruk. Kematian itu ada karena dosa Adam yang pertama. Dia membawa dosa dan kematian masuk ke dalam dunia ini. Lalu karena kita sudah berada di dalam lingkungan yang sudah ada dosa di dalamnya, maka Anda dan saya itu mempunyai potensi berbuat dosanya jauh lebih besar dibanding hidup kudusnya. Itulah sebabnya Anda dan saya harus mati di dalam dosa kita masing-masing. Karena Alkitab berkata, Tuhan menghukum dosa di dalam daging. Kita, Anda dan saya memang harus mati, Pak, secara jasmani. Tapi Yesus di dalam Yohanes 3, Bapak baca di situ. Di dalam Alkitab saya itu mengenal yang namanya 2 kali kelahiran dan 2 kali kematian.
Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu akan mengalami 2 kali kematian. Pertama, kamu akan mati secara jasmani. Yang kedua, di dalam kitab Wahyu 19 dikatakan kamu akan mengalami kematian kedua, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya dan masuk ke dalam neraka kekal, ke dalam lautan api. Alkitab mengatakan demikian. Itu kematian kedua. Tapi Yesus berkata, kalau kamu lahir 2 kali, kamu hanya akan mengalami 1 kali kematian. Dagingmu memang harus mati. Tapi kalau kamu mengalami kelahiran kembali oleh rohmu, oleh air dan roh, maka Yesus berkata apa? Aku akan membangkitkan kamu pada akhir zaman, dan kamu akan mempunyai hidup yang kekal. Kamu akan tinggal bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan surga. Itu janji Yesus, Pak. Itu yang Anda dan saya tuh tidak tahu. Makanya kenapa? Karena Anda nggak pernah baca kitab Taurat Musa. Anda itu didoktrinkan sama Ustaz, jangan baca Alkitab. Alkitab sudah dipalsukan. Najis memegang Alkitab. Makanya Anda tuh nggak ngerti-ngerti. Iya, makanya Anda tidak pernah ngerti kenapa Yesus harus turun jadi manusia. Kenapa dia harus menebus dosa Anda dan saya di atas kayu salib. Anda nggak bakal mengerti itu, Pak, tanpa Anda membaca kitab Taurat Musa. Karena Yesus berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur Daud, dan kitab para nabi. Harus terjadi bahwa Mesias harus datang ke bumi ini. Kelahirannya sudah dinubuatkan, Pak, ribuan tahun sebelum dia lahir. Dan bahwa dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga sudah dinubuatkan. Dan Yesus berkata itu harus terjadi supaya kamu, barang siapa percaya kepadaku, kamu mempunyai hidup yang kekal di dalam dirimu. Oke, Bu. Jadi mati yang Ibu maksud tadi bukan secara harfiah ya? Yang mana? Mati-mati yang dari tadi Ibu sebutkan itu bukan mati secara harfiah ya? Kematian itu ada beberapa. Kematian itu di dalam Alkitab itu ada terpisah dari Allah. Bapak mesti paham dulu apa artinya mati. Maut yang dikatakan di dalam Alkitab itu adalah kondisi keadaan kita terpisah dari sang sumber hidup. Kalau Anda nempel, ini Yesus mengatakan gini, kamu itu carang, aku ini pokok anggur. Kalau kamu tidak nempel pada pokok anggur, kamu akan mati. Karena apa? Dia sang sumber hidup, Pak. Dia pemberi kita hidup. Di dalam kerajaan Allah, di dalam sang sumber hidup, itu ada apa? Ada kehidupan, ada kematian, Pak. Makanya Adam di dalam taman Eden itu gak mati-mati. Karena dia nempel pada sang sumber hidup itu. Dan Bapak bayangkan, di dalam kerajaan Allah, kalau Allah ada di tengah-tengah kita, itu tidak ada air mata. Makanya orang Kristen kalau ke gereja itu nggak ya Allah jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Nggak pernah ada doa itu, Pak. Kami kalau ke gereja kami bersuka cita, lagu-lagunya orang Kristen tuh Bapak lihat. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Lagunya apa? Aku bersyukur engkau menyelamatkan aku. Betul nggak? Break. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kalau kami ke gereja kami bersyukur, Pak. Kenapa? Karena hari Ahad, hari Minggu itu hari untuk mengenang kebangkitan Yesus, kemenangannya di atas kayu salib, yaitu kemenangannya atas kematian. Dan pengharapan kita dikatakan apa? Kita juga berharap nanti kita akan suatu saat dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kami kalau gereja nggak pernah berdoa ini, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Dan Muslim pun secara nggak sadar mereka juga merayakan kelahiran itu di hari Minggu. Kematian itu mereka juga sedang kenapa hari Minggu diliburkan semua? Orang Muslim juga libur, dirayain juga mereka. Kalian ikuti harinya kami, yaitu hari Tuhan, hari Domingo, artinya harinya Tuhan ya, hari Minggu. Oh. Jadi begini kalau saya sarankan Pak GDI, ya, Anda untuk tahu uang palsu sama uang asli, caranya gimana Pak? Saya tanya. Kalau ada ke Indomaret nih, ada ke Indomaret, ada ke Alfamaret, itu kan biasanya di Alfamaret ada ini uang yang asli, ini uang yang palsu, betul? Betul nggak? Iya. Caranya bagaimana? Anda harus komparasi, Anda harus sejajarkan itu, betul? Untuk tahu tas LV asli, tas LV palsu, untuk tahu tas Hermes asli, tas Hermes palsu, Anda harus bagaimana? Anda harus lihat aslinya dulu. Kalau Anda nggak pernah baca aslinya, bagaimana Anda tahu bahwa yang di tangan Anda itu palsu atau asli, Pak? Bagaimana Anda tahu? Anda aja asli yang nggak pernah lihat kok. Bagaimana Anda tahu Anda dikasih uang palsu? Anda bilang, oh ya ini uang asli ini bisa aku belanjain. Terus kita bilang, Pak itu palsu Pak. Enggak ini
palsu, Pak. Enggak, ini asli. Kenapa? Karena Anda nggak pernah lihat uang asli, Pak. Ya, saya kasih tahu Anda. Ya. Bentar, maaf. Aku dulu pernah bertanya sama Pak Ustadz, belum? Kan Pak Ustadz ceramah nih, bahwa Injil itu atau kitab-kitab sebelumnya itu udah dipalsukan. Aku tanya sama Pak Ustadz, emang Injil dan Taurat dan Zabur yang asli itu gimana, Pak Ustadz? Udah nggak ada katanya. Lah terus bukankah dalam Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung akan dijaga dan tidak akan dapat dipelintir atau tidak akan dapat dirusak oleh manusia. Lah kenapa sementara Zabur, Taurat, Injil itu diturunkan oleh Allah loh? Kenapa nggak bisa dijaga kalau misalnya itu udah dipalsukan? Bingung Pak Ustadznya. Wallahu alam. Jadi Pak, kenapa? Sebenarnya di dalam Quran sendiri dan di dalam hadis tidak pernah ada mengatakan Taurat, Injil, dan Zabur itu dipalsukan. Itu baru ada pada zaman Ibn Katsir. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu para penafsir, pada waktu itu Alkitab tidak beredar secara luas, Pak. Ya, karena belum ada mesin cetak pada waktu itu. Ketika itu sudah mulai tahun 1000-an lebih pada zaman penafsir Ibn Katsir itu hidup, dia baca Alkitab, lalu dia bandingkan dengan Quran, itu kok beda, kok bertentangan isinya. Ya, pasti salah satunya ada yang palsu dong. Gak mungkin nih, misalnya nih ada dua uang 100 ribuan, 2 lembar uang 100 ribuan. Ya, yang satu, dua-duanya ngaku asli. Gak mungkin, kenapa? Yang satu dikeluarkan oleh perusahaan pemerintah, yang satu dicetak, di printer di rumahmu. Ini pasti ada satu yang asli, satu yang palsu. Lalu mulailah dia membuat narasi-narasi itu, Alkitab sudah dipalsukan, Pak. Karena isi Alkitab kami bertentangan dengan Quran Anda, Pak. Itu problem yang kalau Anda baca. Di dalam Alkitab saya dikatakan Yesus itu anak Allah. Kesaksiannya banyak. Bapa mengatakan dia anakku. Di dalam Mazmur Daud dikatakan Yesus adalah anak Allah. Yesus berkata, yang kau sembah sebagai Allah itu Bapakku. Lalu Al-Quran Anda mengatakan dia bukan anak Allah. Tapi pengertian anak Allah di dalam Quranmu berbeda dengan anak Allah di dalam Alkitab saya. Di dalam Quranmu mengatakan bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri. Nah, itu adalah pengertian anak Allah secara biologis. Padahal Alkitab mengatakan tidak demikian. Istilah anak Allah digunakan itu bukan dalam pengertian Allah kawin lalu punya anak, bukan, Pak. Ketika kami orang Kristen berdoa, Bapak kami yang ada di surga, kami tidak pernah berpikiran Allah itu nikah sama ibu saya lalu punya anak namanya Sofiatul. Bukan begitu, Pak, cara mikirnya. Jadi apa yang salah di dalam Al-Quran tentang Tuhan tidak punya anak? Nah, yang salah adalah Nabimu mengatakan istilah anak itu secara biologis. Surah 6 ayat 110. Surah 101 dan surah 100. Itu keliru, Pak. Itu kalau baca di dalam, Bapak baca dulu. Bapak baca di dalam Asbabun Nuzul dalam tafsir. Dalam sirah Nabawiyamu. Di situ orang Kristen Najran itu berdebat dengan Nabimu. Orang Kristen berkata, siapakah bapaknya Isa Al-Masih? Bukankah Isa itu adalah kalimatullah, firman Allah? Kalau firman Allah itu tadinya ada di dalam diri Allah, lalu dia turun menjadi manusia, bukankah dia anak Allah? Lalu Nabimu diam, nggak bisa menjawab. Dan Nabimu berkata begini, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Iya betul Bu Sofi, itu dulu saya pasti kepercayaan Islam, saya masih Islam. Yang orang Islam sangkal dan bantah betul itu dengan kalimat anak itu, son of God itu. Soalnya mereka selalu berpatokan walam yalid walam yulad, yang kalimat itu tuh. Mereka berpatokan di situ, Allah itu tidak punya anak, tidak punya upaya apapun. Itulah yang mereka tantang. Bagaimana mungkin bahwa Yesus itu, Isa itu adalah anak Allah, sementara itu adalah kalamullah. Sementara Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu dikatakan, ya silakan Sofi. Ya, Apa yang salah dengan itu? istilah anak Allah di dalam Alkitab itu, Pak. Israel itu juga disebut anak Allah. Ya, makanya mereka memanggilnya Allah kita itu dengan sebutan Bapa. Tapi bukan berarti secara biologis. Bukan berarti Allah kawin punya anak namanya Yesus, bukan. Istilah anak Allah itu artinya Yesus itu sang firman yang tadinya di dalam diri Allah keluar, dia nuzul. Dikatakan dia lahir dari Allah. Bapak baca di dalam Alkitab saya 1 Yohanes 1. Di dalam Al-Quran secara harfiah jelas disebutkan anak dan tidak mungkin punya anak. Apa yang salah Karena pengertiannya adalah biologis, betul nggak? Memang secara harfiah seperti itu. Iya,
Iya, tapi Alkitab tidak begitu, Pak. Bukan Allah punya istri lalu punya anak namanya Yesus. Anak Allah itu artinya Allah dalam rupa manusia. Bapak baca tuh di dalam Jadi Yohanes 1. perbandingannya, jadi perbandingannya udah nggak apple-to-apple, Bu. Pak, saya Itu jelaskan. nggak jelas. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman yang tadinya di dalam diri Allah menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia itu dia disebut anak Allah. Kenapa dia disebut Jangan anak terlalu Allah? panjang dulu, Bu. Karena dia tidak berasal dari benih Adam, benih manusia. Dia dari benih ilahi, dia turun dari surga. Kami menyebutkan secara harfiah, sementara dari sisi ibu tidak. Itu udah nggak apple-to-apple untuk dibandingkan. Oke, sekarang aku tanya Bang Gede. Ketika saya mengatakan saya anak Medan, apakah Medan itu beranak? Secara harfiah itu bukan. Demikian juga sama Allah. Iya. Sungai-sungainya beranak, Pak. Jadi gini, Pak. Harfiah itu jelas gamblang. Secara hias itu cara tidak jelas atau hias lah. Bapak dan itu hias. Pak. Alkitab mengatakan Adam itu anak Allah. Pasti ini ibu memberikan sesuatu yang nggak apple-to-apple. Anak Allah di dalam Alkitab saya. Anak Allah itu bukan berarti Allah punya istri seperti dalam Quranmu. Bagaimana mungkin dia punya anak kalau dia nggak punya istri? Bukan itu, Pak. Bukan istilah biologis. Alkitab mengatakan anak Allah itu istilah teologis. Artinya apa? Roh kita itu berasal dari Allah. Makanya kita menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Yesus itu menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Allah itu Bapaknya Yesus. Betul. Jadi apa salahnya di Al-Quran bahwa disebutkan bahwa Allah tidak mempunyai anak? Harfiah itu, Bu. Ini karena bertentangan dengan Alkitab saya. Gimana, Bapak? Gimana mau bertentangan? Ini udah nggak apple-to-apple buat ibu pakai sesuatu yang hias dengan membandingkan sesuatu yang harfiah. Tidak, serius dulu. Kita membandingkan antara kambing sama ayam. Ini uang palsu sama uang asli. Kita bandingin. Di dalam Alkitab saya, Allah itu menyebut dirinya dengan sebutan Bapa. Orang Israel Yahudi itu memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kemudian di dalam Mazmur 2, sebentar, Bapak dengerin saya dulu. Di dalam Mazmur 2, Mesias disebut anak Allah. Makanya ketika Yesus mengaku dialah Mesias anak Allah, orang Yahudi nggak berpikir, bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Nggak begitu, Pak. Orang Yahudi itu berpikirnya Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Gak ada orang Yahudi berpikir bahwa Mesias anak Allah, kemudian Allah itu punya istri, punya anak namanya Yesus. Gak begitu, Pak. Berarti tujuan pengalaman Bu ya. Saya bicara? Iya, Quran Anda tuh keliru. Sudah boleh saya bicara? Ya, silakan. Oke, Bu. Kita secara harfiah, anak ya anak. Sementara di dalam Alkitab Ibu, anak secara hias, bukan secara, karena pengertian anak adalah keturunan. Itu secara harfiah jelas. Ibu hias. Antara yang harfiah dan yang hias, mana yang palsu, Bu? Bentar. Mana yang palsu? Pak Ibrahim mau naik nih sebentar. Pak ini di bawah dulu sebentar ya, Pak ya. Antara yang harfiah dan yang hias, mana yang palsu? Kalau mau bedakan antara uang asli dan uang palsu. Ini Pak GDI dari tadi komplain aja. Pak, Antara anak Allah. Mana duluan yang keluar? Saya tanya, uang asli sama uang palsu yang lebih keluar duluan yang mana? Yang cetak? Pak Gede jawab, uang asli sama uang palsu lebih duluan dicetak mana? Uang asli, Bu. Ya udah. Iya. Dan yang asli anak itu adalah keturunan, Bu. Loh, bukan, Alkitab itu kan sudah ada lebih dulu. Mesias disebut anak Allah dalam pengertian teologis itu kan sudah ada lebih dulu sebelum Quran. Kamu ini gimana? Tidak. Saya tanya, Pak, Alkitab saya sama Quranmu lebih dulu ada mana? Lebih mana? Lebih dulu ada mana? Lebih dulu ada Injilnya, Ibu. Ya sudah. Yang asli keluar duluan dibanding yang palsu, gimana sih? Di mana-mana juga masa ada sih yang palsu keluar duluan dibanding yang asli? Ada nggak teman-teman sejarahnya? Ada lah itu ngaco itu. Ya nggak ada, yang mesti di mana-mana tas aslinya keluar dulu baru ada palsunya. Gimana Bapak ini? Injil saya menyatakan Yesus anak Allah, bahwa dia lahir dari Allah, keluar dari Allah. Itu sudah ada. Gabriel saja menyatakan kepada Maria, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi. Itu sudah ada Pak ribuan tahun. Nabi masih jadi cairan.
kita pakai analoginya Ibu tentang uang ya Bu ya, antara uang palsu dan uang asli. Sekarang saya sampaikan sama Ibu antara remisi tahun lama dan tahun baru. Nggak palsu dua-duanya. Mungkin kami remisi tahun baru. Kalau analoginya mau sedang kali itu silahkan. Loh, Pak, revisi itu nggak ada salahnya. Tapi Quran Anda itu bertentangan dengan kami. Quranmu itu Nggak direvisi Bu. ngambil cerita-cerita. Bukan revisi Bu, remisi. Quranmu remisi. Gimana sih? Oke, sekarang aku tanya Bang GDI, pernah nggak buat kunci apa namanya duplikat, kunci duplikat? Ya Pak. Pernah. Ketika kunci duplikat dibuat, apakah sama dengan kunci aslinya? Harus sama lah, bisa biar cocok. Harus sama, tapi tetap aja yang asli yang nggak asli ya. Dua-duanya kunci Pak, fungsinya sama. Iya, tapi harus. Nggak masuk sana. Mirip tapi nggak sama. GDI. Itu kunci Bu. Ibu hanya terikat sama kata duplikat aja, itu kunci, anak kunci. Iya, soalnya Anda main logika. Ya otomatis yang udah diserupakan tentu serupa dengan yang asli tapi tidak sama tujuannya. Tujuannya memang kunci, cuman beda, bisa dibedakan antara yang asli dengan yang palsu. Analoginya mau ke situ Pak, kalau analoginya mau ke situ, dulu saat Adam pun yang ada. Oke, sekarang gue tanya Bang. Oke, Anda menanyakan soal Adam. Sekarang di dalam Alkitab istri Adam itu dijelaskan, bahkan ditulis yaitu Eve, kalau dalam bahasa Inggris Hawa. Sekarang gue tanya, kalau memang Quran itu terperinci menuliskan tentang sesuatu Hawa. Sekarang Tidak Pak, tidak ada yang itu terperinci menuliskan tentang sesuatu Hawa. Sekarang tidak ada Hawa dalam Alkitab. Tidak Pak, tidak ada yang itu terperinci. Hawa ada nggak Hawa dalam Al-Quran? Gak ada di Quran sama hadis itu adanya hawa nafsu dan hawa dingin. Oke, sekarang ku tanya Bang Gede, Anda tahu dari mana kata Hawa itu, sementara di Quranmu tidak ada kata Hawa? Nyontek kan? Iya, itulah perbedaannya bro. Nyontek tapi Alkitab dipalsukan. Iya, Padahal dia tapi diganti ceritanya. Nah, gimana itu? Kalau kamu main analogi sama saya, habis kau. Iya Pak. Udah Di dalam Al-Quran juga kamu nyerah aja, nyerah, terima Yesus, angkat tangan, hidupmu aman, nyaman, tentrem. Kamu nggak perlu lagi 5 kali jengkang-jengking, apalagi pakai toilet. Rusak, sudah rusak. Mentalmu gitu rusak. bicaranya Pak. Udah dari tadi ngomong kok. Udah dari tadi ngomong, sadar kamu gitu loh. Sadar, kita kan lagi diskusi di situ Pak. Ya iya diskusi tapi masuk akal gitu. Jangan dibawa Nggak masuk akal dari omongan saya Pak. Organisasimu itu, goblogismemu itu jangan dipakai Kasaran terus. Bapak itu isinya ada di hati Bapak itu. Jangan bicara seperti itu lah. Kita nggak pakai bahasa kasar Pak. Nggak Jangan kasar. Itu yang Nggak Bapak kasar. ucapkan. Saya bilang jangan goblogisme itu, kamu anut ilmu itu. Oke, sekarang aku tanya sama GDI. Coba aku cek nih ya. Sebentar, Pak Dani Putra, Muslim Kristen Pak. Pak Dani Putra, aduh sinyalnya BPJS nih. Pak Dani Putra. Pak Dani Tapi memang Putra. ya, kenyataan itu memang perih. Memang sakit. Sakit, sulit. Pak Dani Putra, Bapak Muslim Kristen Pak. Pak Dani. Aduh Pak Dani nyari sinyal dulu ya Pak di bawah. Aduh. Nggak denger dia tuh Bu. Lihat dia. Oke, sekarang saya naikkan lagi yang kadrun saja. Yang Kristen di bawah aja dulu ya, dengerin aja. Ini saya rekam kok di YouTube ya. Anda bisa lihat di YouTube, Anda bisa cari. Bagi tadinya ke teman-teman. Kok kau ngapain kau Tony?
Kalau mentalmu kalah, nggak usah naik GDI. Maksudnya Pak? Sekarang aku tanya GDI. Ya mentalmu rendah gitu kayak gitu. Enggak. Maksudnya mental saya Apa-apa, biarin aku. Bang. GDI ini bisa kita Apa sama. Bapak mau menghakimi orang aja sih? GDI, aku tanya. Tenang, saya menghakimi orang. GDI, Biar aku kapok. tanya sama kamu GDI. Di dalam Quranmu itu Isa Al-Masih itu ibunya Maryam, saudara perempuan Harun, betul? Iya Bu? Maryam ini anaknya Imron, betul? Iya Bu? Imron ini anaknya 3, Maryam, Harun, dan Musa, betul? Iya Bu? Berarti di dalam Quranmu Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun, betul? Iya. Menurut kamu itu betul apa tidak secara sejarah? Sejarah-sejarah. Kejebak kamu, kejebak. Udah ampun aja, bilang saya nggak tahu gitu. Selesai itu. Iya Pak, nggak tahu. Tahu GDI. Yang namanya Maryam, saudara perempuannya Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron di dalam Alkitab saya, itu bukanlah Maryam ibunya Isa Al-Masih. Beda Bukannya kita nama udah dan sepakat beda Bu, orang. kalau Isa yang di Al-Quran dan Isa yang di Alkitab Ibu itu bukan orang yang sama. Nah, ya makanya kenapa kita mengatakan itu mirip, serupa, tapi nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena Isa Al-Masihmu tuh lahir pada zaman Musa. Isa Al-Masihmu sama Musa sejaman nggak? Saya tanya dalam Quran. Enggak, dari tidak disalibkan aja udah orang yang beda. Bukan, GDI saya tanya. Isa Al-Masihmu itu sejaman nggak sama Musa dalam Quranmu? Musa yang mana Bu? Musa yang Nabi ya? Tidak lah. Hah? Di Quranmu ada Musa yang lain? Coba. Buset, ada berapa Musa emang di Quran GDI? Saya juga punya teman nama Musa Pak. Loh, kok temen lu namanya Musa? Ini Musa Ya, Musa dari yang- masa Musa temenmu ada di dalam Quran? Ya kalau si zaman ya jelas tidak lah Bu. Loh, bukan dalam Quranmu. Musa itu kan punya keponakan namanya Isa Al-Masih, betul? Iya kan? Musamu itu kan punya saudara perempuan namanya Maryam. Maryam ini kan punya anak namanya Isa. Musamu itu kan punya keponakan namanya Isa Al-Masih dalam Quranmu, betul? Bu tidak sejaman Bu Nabi Musa dengan Nabi Isa Bu. Saya ulangi. Ini saya rekam nih. Dari tadi omongan saya rekam. Isa Al-Masih ibunya Maryam, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa. Betul apa enggak? Iya Bu. Maryam ini anaknya Imron. Betul apa enggak? Ya betul. Imron ini punya 3 anak, Maryam, Musa, dan Harun. Betul apa tidak? Di dalam surah Al-Imran. Iya Bu. Berarti Musa dan Harun ini punya keponakan namanya Dede Ica Al-Masih. Betul nggak? Iya Bu. Berarti dalam Quranmu Isa Al-Masih itu hidupnya sejaman sama Musa dong. Iya Bu. Dengan Musa yang disebutkan itu sejaman. Itu salah sejarah apa enggak? GDI pakai dong otak lu, GDI. Bu, bapaknya Musa itu bukan, bapaknya Nabi Musa itu bukan bapaknya Maryam Bu. Beda Musa udah. Kok beda Musa? Emang ada berapa Musa dalam Quranmu? Kenapa Islam selama ini teriak-teriak Allahnya Israel adalah ilah Allahnya mereka ya? Musa, emang ada berapa Musa? Musa siapa? Hah? Musa anaknya Imron Bu. Musa anaknya Imran sama Musa siapa lagi? Sama Musa yang Musa kalamullah alaihissalam. Musa kalamullah alaihissalam itu kan anaknya si Imran. Beda aku. Musa itu Musa Nabi dari Mesir. Kenapa sih dia ini sekarang selalu mendownload aplikasi goblok sih? Udah dibilang jangan download aplikasi goblok. Bu, Musa yang ibu maksud yang di mana? Yang di Mesir? Musa yang Yang di tetangga mana? lu yang jualan sate. Aplikasi ibu ya, ternyata itu bukan aplikasi saya. Kok jadinya ke kalian ya? Aduh, kemarin juga ada musim naik ke komalnya Edis. Coba tolong bacakan Alkitab dalam bahasa Briani. Bahasa Briani. Mana ada bahasa Briani? Nasi Briani, Turki!
hancur dah. Udah gitu laganya sok-sokan berilmu lagi. Ini perdebatan ini ya. Kalau guna saya Pak Abi saya bilang sama Pak Abi, jangan ditranslatein ke bahasa Inggris, saya malu-maluin Indonesia Raya. Masa Muslim Indonesia ditanyain, Musa itu punya keponakan namanya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Kemarin udah ngomong sama saya nih, ada nih si Agil di si Vito nih. Adam itu berbahasa Arab, Bu Shopee. Ada mau berbahasa Arab. Ada Muslim lagi naik ke komennya Edis. Coba bacakan Alkitab dalam bahasa Briani. Bu, tunjukkan dulu deh yang di dalam. Daud dan Tunjukkan Musa dulu deh. lebih dulu Daud, Bu Shopee. Daud lahir lebih dulu dibanding Musa. Kalian benar-benar memalukan Indonesia. Ih. Bu Sofi, tunjukkan dulu deh Musa anak Harun dalam Al-Quran itu, Bu, yang ibu klaim barusan. Dalam surah Al-Imran. Ya, Semua tunjukkan lah. dari semua mengatakan Musa bin. Saya tanya. Tunjukkan lah, Bu, di dalam Al-Quran Banyak yang ayat. ibu klaim itu. Tunjukkan. Ya. Saya tanya dulu gini. Emang ada Musa, ada berapa Musa sih dalam Quranmu? Ada berapa Nabi Musa dalam Quranmu? Nabi Musa satu, Bu. Lalu gimana ceritanya dalam Quranmu si Musa bisa punya guru namanya Nabi Khidir? Coba kamu dapat cerita dongeng dari mana itu? Tapi itu di dalam Al-Quran, Bu. Iya dong, dalam Quran surat apa tuh Abi? Surat Yunus ya? Nabi Khidir tuh surat apa itu? Al-Kahfi apa? Ada di kafe, ntar. Gimana ceritanya GDI? Coba kamu pakai otakmu dulu GDI. Musa bisa punya guru namanya Nabi Khidir tuh cerita dari mana? Nggak hafal ya. Islam ini tidak semua ya sejarah-sejarah kitab-kitabnya Mereka sejarah Bu ya Ine. dipelajari. Daud sama Musa duluan Daud Bu Ine. Bu, Astaga, ya. tunjukkan dulu deh, Bu, dalam Al-Quran itu bahwa anaknya Imran itu Musa. Tolong tunjukkan lah. Di surat Al-Imran. Ya, tunjukkan lah, Bu. Semua Berarti kamu nggak pernah baca atau pernah nggak tahu Tunjukkan GDI? aja. Kalau Bibu bisa tunjukkan, Musa saya akan bin baca. Imran, Harun bin Imran GDI, Maryam binti Imran. Ya, mana Musanya, Bu? GDI, kalau kamu memang mengerti, paham sekali alam agamamu, ketika Bu Sophie bilang begitu, kamu tunjukkan, oh nggak begitu, ini ayatnya, harusnya kamu yang begitu, malah kamu yang minta tunjukkan ayatnya. Kenapa kali kamu tidak mau Ibu nggak bisa pelajarinya? menunjukkan, Bu. Karena saya yakin Ibu nggak bisa menunjukkan. Apa? Surah Karena saya yakin Ibu nggak bisa menunjukkan. Makanya saya tanya. Itu anak-anaknya si Imran. Kamu baca nggak surah Al-Imran tanya keluarga si Imran? Kamu tahu nggak siapa keluarga si Imran? Maryam, Musa dan Harun. Kamu ini gimana sih? Harusnya kamu menunjukkan untuk menyanggah itu, malah kamu minta tunjukkan di mana ayatnya. Berarti kamu nggak pernah baca. Karena emang nggak ada. Nggak ada. Kalau ada gimana, ayo? Tunjukin. Kalau ada bagaimana? Kami akan menunjukkannya, tetapi harus ada taruhannya dong. Surat sapi betina 248. Bukan Surat? ini Bu Ine, Sapi betina 248. 218. Al-Baqarah Iya, 218. 248. 248. Iya. Ya, nih ditunjukin ya. GDI, kalau ada kamu baptis. Itu maksudnya. Aneh ya, harusnya dia membantah. Nggak ada Bu Sophie. Ini nih ayatnya nih, nggak ada. Harusnya gitu, ini malah kita disuruhnya menunjukkan ayat, kan aneh. Berarti dia nggak pernah mau pelajarinya. Makanya GDI Al-Quran itu dibaca, jangan dijadiin ganjelan pintu. Tunjukin aja, Bu. Tunjukin aja. Sapi betina Bu. Udah pernah baca Iya. tentang sapi betina? Tuh, baca. Mana tongkat ajaib gue? Nih dia. Baca GDI. Gereja. Mana Imrannya, Bu? Nggak ada Imrannya di situ. Ya terus baca dulu. Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kejayaan dia datangnya tabut kepadanya yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang
ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagimu. Mana kidir-kidirnya, Pak? Enggak, kita Oh, bukan Khidir, Maryam dulu tadi kan nanya. Surat ke-19 ayat 28 dan 53. Surat Surat ke-19. 19. Tadi sudah ngapa ada Harunnya. Sebagai Nah, nomor berapa, Pak? surat ke-9 28. 28. Wahai saudara perempuan Maryam, wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Ya, jadi situ Harun saudara Maryam saudara Harun. Harun, ya. Harun saudaranya Musa. Iya. Harun itu kakak dari Musa. Musa ini ada bontot, kakaknya lagi namanya Miriam. Tapi Quran bingung kok Maryam jadi Miriam, Miriam jadi Maryam, bingung dia sejarahnya. Makanya Imron itu, Maryam itu adalah saudara Harun. Jauh, kacau. Jauh lagi dari bumi. Sendiri, saudara GDI itu. Khidir kacau lagi, Khidir itu Nabi guru Musa. Kapan Musa berguru sama Khidir? Nggak ada ayatnya, nggak ada sejarahnya Musa punya guru namanya Khidir. Ya ampun, sudah dikacaukan sejarah, pelaku-pelaku sejarahnya jadi rusak GDI. Kenapa sekarang Palestina ribut dengan Israel sekarang ini? Tahu nggak? Tahu nggak status Palestina itu? Sertifikat double sertifikatnya. Alkitab berkata Palestina ini milik Israel, milik Yahudi yang disebut tanah perjanjian. Datang kitab suci kamu abad ke-7 600 tahun 610 Masehi, Muhammad terima wahyu Quran. Kata Quran Palestina tanah Arab. Mana yang asli sekarang? Sertifikat asli itu yang mana kalau gitu? Alkitab berkata Palestina tanah Israel. Al-Quran bilang Palestina tanah Arab. Ayo, mana yang benar? Mana yang asli sertifikat itu? Tulisannya pun bukan Palestina tapi Filistin. Iya, oke lah, satu gitu. Namanya Abraham jadi Ibrahim. Abraham jadi itu sudah dipalsukan. Iya. Tunjukkan yang aslinya, nggak pernah bisa mereka menunjukkan. Sudah hapus, sudah dibakar oleh si A, si B, si C.